Nah, itu kan Mas jadinya kontradiktif lagi sama Lukas 2 ayat 11 gitu. Jadi dia banyak yang berlawanan gitu, Pak. Nah, ini yang dipakai Bang Loding untuk menyangkal ketuhanan Yesus tadi gitu. Nah, harusnya tadi Bapak kasih data yang baru gitu. Jadi saya juga bisa dukung. Oh ya ya. Iya. Ibu Santi ini dari sononya memang pemeluk agama Kristen atau baru pindah ke agama Kristen? Ya, makasih Pak. Saya dari lahir agama Kristen Protestan dari orang tua sampai hari ini. Lalu saya tanyakan ibu, keraguan ibu tentang adanya juru selamat itu apa yang ibu ragukan? Mohon maaf ya Baik. pendeta ya, apa Pak Ludong ya. Mohon maaf ya. Loading, Mbak, jangan Karena- ganti ludong. Ini manusia ganti Tuhan, adanya loading ganti ludong ini. Loading. Ya, Mohon maaf ya, Jangan karena jangan kasih begini. putar saya penama. Aduh. karena begini Pak Lodi. Iya. Maksudnya begini. Saya mesti tahu keraguan Ibu Santi ini seperti apa. Bahkan Ibu sekarang ini sudah barangkali mungkin selama Betul. Ibu dari lahir sampai sekarang, apakah memang Ibu ragu tentang adanya kehadiran Yesus Kristus? Bahkan membuat Ibu sampai sampai segitunya sekali. Saya tanya dulu, Bu. Apa memang Ibu ragukan itu? Iya, makasih Pak. Bisa jawab nih Pak? Udah bisa Silakan. ya? Iya, makasih. Jadi kalau dari kecil itu saya kan menerima Kristen ini kan secara warisan dari orang tua, ya kan? Nah, tapi saya juga memang mengakui bukan umat Kristen yang rajin membaca Alkitab sama ibadah. Ya, saya akui Ibu gitu. Tapi salah. Kalau begitu Ibu Iya. salah. Ya terus. tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Nah, tapi sekarang ini di semenjak saya usia 30-an, artinya kan kita sudah matang dalam berpikir. Kan begitu kan? Artinya kita tidak bisa dipengaruhi orang lain, baik itu pendeta maupun mungkin orang tua yang terdekat. Nah, karena saya merasakan di pribadi saya itu masalah ketuhanan itu juga saya sulit untuk menjelaskan. Terkadang juga dalam doa, misalnya kan kadang bilang Allah, kadang bilang Yesus gitu. Ini mau disatukan bagaimana ya gitu kan. Jadi kadang juga cuman salah satu yang disebut gitu. Nah, saya kira cuman saya saja gitu. Ternyata saya bisa lihat sampai hari ini orang banyak kebingungan tapi tidak mau mengakui, tidak ada keterbukaan. Contoh dari mana saya bilang terbukti Pak, kalau Bapak mungkin melihat apologet ini khusus punya Bang Loding, kita tuh kalau digabung banyak orang Kristen, semuanya berdebat. Semuanya berbeda-beda, termasuk tadi Bang Solata. Ini kita baru bertiga nih, nanti dimasukin ada yang tungtri. Kalau bisa dimasukin nanti Bang yang tungtri, saya kangen juga sama Bang itu. Ada antrian. Macam-macam. Sudah ada antrian di bawah banyak, Bun, tapi saya kasih tahu satu persatu nanti jadi tawuran di atas. Iya. Jadi banyak apa pendapat? Jadi banyak banget perbedaan cara Sebentar, memahami Ibu. Tuhan Sebentar, Ibu. Saya bagi potong. umat Saya Kristen. potong. Saya potong ya, Bu ya. Nah, jadi begini. Saya sebenarnya bukan seorang pendeta. Saya ini memeluk agama Katolik. Kenapa baru jujur sekarang kalau sudah mentok? Dari tadi tidak jujur, sekarang sudah mentok baru jujur. Oke, silakan. Lanjut, John. Nyapa, lanjut. Bukan mentok. Justru saya mau melihat bagaimana sampai Ibu Santi ini meragukan sampai di situ segitunya. Lalu kemudian ketika ada pergolakan pemikiran-pemikiran yang seperti begini membuat Ibu seakan-akan bingung dengan keadaan. Berarti kekristenan Ibu itu harus dipertanyakan. Bukan kekristenannya, yang artinya imannya kok. Kan? Ya, imannya. Nah, ini beda lagi nih, sabar satu-satu. Kenapa sampai saya bilang Imannya yang kekristenan? goyah, bukan kekristenannya yang goyah, imannya. Jadi begini. Kenapa sampai saya bilang kekristenannya? Karena selagi Ibu memeluk agama Kristen,
kayaknya ibu ndak yakin dah. Ya, lalu kemudian pergilah kepada iman ibu. Maka saya bilang ibu ini bukan belum matang, tetapi tidak meyakini adanya ibu punya keyakinan sendiri. Ibu ndak yakin. Begini Pak Pendeta, izin sedikit ya, izin ya. Ini saya membela Ibu Santi ya, saya membela Ibu Santi. Tidak, Begini. tidak. Iya, dengar dulu. Oke. Saya tidak membela siapa-siapa. Kalau Bapak iya, saya membela, luruskan. kalau Bapak membela, berarti Bapak ini seakan-akan Bapak merancu pemikirannya Ibu Santi. Oke, baik. Tidak, saya tidak membela Saya Ibu Santi. paham. Oke. Saya paham. Oke, baik. Begini, Saya tidak membela Ibu Santi. Sabar dulu, Pak. Iya, sabar dulu. Tunggu. Iya. Tunggu, Pak. Oh iya. Ibu Santi ini dari sononya itu seorang Kristen. Lalu kemudian pada sampai saat ini Ibu Santi ini meragukan akan adanya kehadiran Yesus Kristus. Ibu Santi ragu. Justru disitulah iman ibu Bukan goyah. begitu, Pak. Tadi kan kita dengar semua kesaksian penyampaian dari Bu Santi. Dia mengatakan dia ini Kristen Protestan dari lahir. Cuma ketika dia sudah besar ini kan dia punya pemikiran yang kritis tentang tentang kekristenan, karena di dalam internal kekristenan perkelahian itu kan hanya membahas Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan. Begitu. Apakah benar Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Contoh beginilah. saya Oke, paham. sabar. Kita luruskan begini. Oke, kita kembali saja. Kita kembali kepada tema. Jangan sampai tema saya ini digenapi malam ini. Oten ajaran bingung. Takutnya begitu, kan? Nah, kita kembali dulu. Kembalinya begini, Bu Santi. Begini saja, Bu Santi. Bagaimana kalau saya kasih satu ayat, tapi kita minta penjelasan kepada dua orang di atas dari Katolik sama Protestan dengan Yohanes 3:16. Boleh? Atau gimana? Silakan Bu Santi. Silakan. Sebelum dipindah ke ayat yang baru, saya mau merespon Bapak Pendeta, boleh dulu sedikit? Oke, boleh. Silakan Bu Santi. Silakan. Jadi Bapak Pendeta, begini juga keadaan saya, atau mungkin mewakili yang lain, Kristen yang kritis, ketika kita berani mau jujur mengatakan kita belum paham, ya, kita itu semacam diintimidasi persis seperti perkataan Bapak tadi. Saya dibilang tidak beriman, saya dibilang masih lemah, saya dibilang tidak paham, padahal di luar sana bisa aja pura-pura paham supaya tidak diintimidasi. Nah, Mantap. saya juga begitu, saya diintimidasi sama pendeta ketika saya kritis, bagaimana bisa begini, dia bilang, kamu tidak beriman, kamu tidak mengimani, makanya kamu lemah, makanya kamu itu tidak paham. Sementara saya bukan gak paham, saya cuma hanya mau jujur supaya saya paham. Gitu. Tapi sama ternyata Bapak Pendeta, maaf tadi bukan pendeta ya, Bapak yang lebih paham agama tadi. Pastor. Sama, ini disaksikan banyak orang, Bapak intimidasi saya bukan memberi jawaban. Bapak bilang iman saya nggak kuat, Kristen saya nggak kuat. Bapak aja belum kenal saya. Bapak nggak kenal Iya, hidup betul. saya. Tidak. Hanya gara-gara saya mengatakan saya belum paham. Gitu loh Pak. Betul. Itu aja. Jadi kalau bisa jangan intimidasi, tapi kasih jawaban gitu ya Pak ya. Kasih jawaban. Saya Pak. bukan, Betul. saya bukan mengintimidasi ibu. Tapi kemudian ibu punya pernyataan bahwa saya bingung. Loh, bingungnya apa? Apanya yang ibu bingung? Yang selama ini ibu sudah dengan menaruh harapan secara hati, ibu sudah menaruh harapan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu apa yang Anda bingung? Bingungnya apa? Apakah ibu mau cari kebenaran? Kebenaran itulah ada di dalam kitab suci. Ibu bacalah kitab suci. Konsultasilah dengan pendeta. Wah. Justru di sini kita mau konsultasi sama pastor dan pendeta. Kan di sini ibu mau konsultasi. Seharusnya begini Pak Pendeta. Kalau kami di dalam Islam, ketika ada orang yang datang kepada kami dengan pertanyaan seperti ini, itu tugas kami menyampaikan kepada mereka dan doakan mereka semoga Allah berikan mereka kepahaman. Kalau Bapak tadi, Bapak langsung bilang iman lemah, begini. Bapak, begini Pak, Bapak tidak hidup di jalurnya. Kalau Bapak hidup di jalurnya, mungkin Bapak lebih parah daripada dia. Karena masing-masing manusia punya jalan hidup sendiri-sendiri. Ibu tadi kan sudah menyampaikan, kenapa dia bingung di dalam kekristenan?
Karena yang satu mengatakan Yesus Tuhan, yang satu bilang bukan Tuhan. Dan ini kalau Islam dan Kristen tidak masalah. Tetapi Kristen dan Kristen sama-sama paham Tritunggal, tetapi begitu menjelaskan pasti berbeda. Ini kalau saya kasih satu pertanyaan, pasti jawaban Anda berbeda dengan Bapak di sebelah ini. Pasti kalau saya kasih satu soalan, satu dalil. Contoh, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di situ ada tanda kutip, percaya kepadanya. Timbul pertanyaan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita percaya kepada anaknya tunggal ini, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan, mana dalilnya? Sebagai utusan Tuhan, mana dalilnya? Karena berbicara agama pakai dalil. Anda punya kitab suci. Guna apa kita manusia, kita beragama punya kitab suci? Agar setiap membahas agama, kita buka kitab suci kita. Kalau kitab suci mengatakan 2 ya 2, buat apa Anda malu? Itu keimanan Anda. Kami menghargai. Wong tertulis 2. Coba. Nah sekarang coba Bapak Pendeta uraikan. Coba Bapak Pendeta, Bapak Pastor uraikan, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yohanes 3:16, kita harus menjadikan anaknya itu Tuhan, apa utusan Tuhan, dan mana dalilnya. Coba silakan. Nanti baru Pak Pendeta Reformasi, Pak Guru Reformasi, silakan. Coba kita dengar jawaban dari mereka berdua ya. Jadi begini, untuk tentang Nats itu, ayat kitab suci itu, betul adanya bahwa Yesus itu hadir dalam diri Bapa. Maka begini, saya kasih pencerahan begini ya. Maka kami dikatakan begini, ada itu Allah sebagai Bapa, Allah itu Bapa sebagai Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Itu kami meyakini 3. Tiga-tiga ini berdiam dalam diri Bapa dan menjadi satu. Tritunggal tetapi satu dalam diri Allah. Ia mengaruniakan anaknya, putranya Yesus Kristus, maksudnya adalah dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia dan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus itu hadir, itulah dia juga sebagai Allah. Karena ia berdiam dalam diri Allah. Itu yang dimaksudkan di situ, Pak Lodi. Jadi ketiga objek ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini tidak terlepas. Tidak terlepas, mereka itu tinggal dan berdiam dalam diri Allah. Maka karya-karya yang dibuat oleh Yesus itu, itulah karya dari Allah. Jadi dia sudah bilang kepada putranya untuk melanjutkan akan karya Allah sebagai anak, sebagai putra yang untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu pendapat saya. Barangkali mungkin ada pendapat lain, silakan. Oke, Pak Reformasi silakan. Merujuk kepada Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan, atau D, dua-duanya dan mana dalilnya? Silakan. Buka mute, Pak Guru. Mute dibuka, Pak Guru. Pak Guru ini kok gugup saja. Buka mute. Mute. Mic. Nah, mute. Mute. Oke, udah mute. Oke, kalau itu apanya kita ambil dari kitab Yohanes tadi, bahwa itu harus kita yakini dan kita percayai, yang artinya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita harus percaya akan hal itu, Bang. Nah, itu kalau mengenai ke situ. Yang kedua mengenai cerita kakak tadi, yaitu tentang imannya yang bimbang ya, imannya yang goyah gitu. Boleh saya gambarkan ini bagaikan Yesus bersama murid-muridnya di laut gitu. Pada waktu mereka naik perahu udah di tengah laut seperti itu, mereka kedatangan ombak gitu, besar ombak.
kedatangan ombak, sehingga ya pada waktu itu Yesus tertidur gitu, tertidur. Ketika Yesus tertidur, ombak tadi semakin besar gitu, semakin besar. Lalu para murid-muridnya mulai takut, goyah kan gitu, imannya mulai pudar gitu. Padahal rupa-rupanya Yesus bersama mereka kan, tetapi Yesus sedang tertidur, sedang tertidur. Datang para murid-muridnya karena melihat sudah ombak tadi sudah semakin besar, lalu dibangunkanlah Yesus itu. Yesus, guru, matilah kita kan gitu. Yang artinya mereka ketakutan gitu, ketakutan. Iman mereka hancur gitu, hancur. Dan Yesus terbangun gitu. Ketika terbangun, dia melihat apa namanya itu? Artinya ombak tadi bercampur udah semuanya, hujan gimana, petir, dan ombak laut pun semakin besar. Jadi Tuhan hardi apanya itu kan gitu semua, yang artinya sip so katanya kan gitu, yang artinya tertib semuanya, artinya laut tadi tenang gitu, tenang. Dan para murid-muridnya baru agak senyum gitu, agak senyum, tertawa gitu. Dan Yesus menyatakan seperti ini, di manakah imanmu, katanya kan gitu, di manakah imanmu, katanya. Kenapa? Karena murid-muridnya tadi dilihatnya merasa takut gitu. Padahal Yesus penyelamat itu berada sama mereka. Berada sama mereka ya, yang artinya berada dekat dia. Tuhan sebagai juru selamat yang dianggap para murid-muridnya tadi. Tapi mereka itu masih takut melihat goncangan laut tadi gitu. Jadi itu menandakan iman kita juga, kadang iman saya nggak ada seperti itu, goyah gitu. Kenapa? Sama bagaikan Yesus bersama murid-murid tadi di tengah laut tadi. Iman para murid-muridnya kadang lemah gitu, goyah. Kenapa goyah? Karena Yesus sedang yang artinya menguji iman daripada murid-muridnya. Apakah memang benar-benar gitu, yang artinya mereka kuat, enggak, yang artinya kuat untuk yang artinya melihat segala apa namanya itu, ya entah godaan, tantangan, karena iman orang Kristen itu juga banyak tantangan juga, ada tantangan gitu seperti itu. Tapi kalau kita yakin dan percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pasti akan melewati badai tersebut, yang artinya melewati itu semua. Walaupun kadang iman kita goyah, itu hal-hal wajar ya, hal-hal wajar. Tapi itulah fungsi daripada doa itu, yang artinya kita menyampaikan di dalam doa kita supaya Tuhan artinya hadir untuk menaungi kita gitu, untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Itulah fungsi daripada doa itu, Bang. Itu aja dulu buat kakak saya berhubung ya. Ya, artinya biar imannya enggak goyah. Ya, baik. Gitu. Iya. Siap. Baik ya, luar biasa ya. Kita beli aplaus dulu. Siap untuk dua orang guru agama di atas dari pihak Kekristenan ya. Boleh saya masuk sedikit, boleh? Kalau diizinkan? Ya, oke, baik. Merujuk kepada Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kalau kita tanya kepada pemuka-pemuka agama Kristen, pasti akan mutar-mutar. Pasti akan mutar-mutar, harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu. Pokoknya kalau dimutar-mutar dari satu raja-raja bisa sampai raja hutan. Lebih baik kita tanya kepada Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal kita percaya sebagai apa ini? Kata Yesus, baca Yohanes 17:3. Di dalam Yohanes 17:3 itu sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan.
Nah, tetapi di situ ada kata-kata, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya, Allah yang benar. Allah ini menurut Yesus siapa? Kita tanya lagi kepada Yesus. Yesus, Allah itu siapa? Oh, Allah itu Tuhan. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kita tanya lagi kepada Yesus. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kurang lebih begitu. Jangan terlalu banyak. Nanti dibilang kita muter-muter. Silakan Bu Santi atau Ustadz mau kasih pendapat sedikit, silakan. Ya. Silakan Bu Santi. Itu saya ya. Jadi saya mengomentari masalah iman. Berarti kan yang ditangkap bapak-bapak ini, iman itu dinilai dari bagaimana ucapan. Ya kan begitu ya Pak ya. Berarti kan mengimani Yesus cukup dengan mengatakan saja, saya percaya kepada Yesus gitu ya. Dan itu pekerjaan yang paling gampang sekali sih Pak. Gampang banget untuk dilakukan. Kalau saya hanya mau diuji dari situ iman saya gitu. Jadi mungkin terlalu mentah sekali untuk menguji iman seseorang hanya dari ucapan gitu ya. Nah, karena juga kan di Alkitab dibilang kan ucapan iman tanpa perbuatan itu mati gitu. Yang berat itu perbuatannya. Mati. Iya, jadi saya di sini hanya belajar mau jujur untuk mempengaruhi teman-teman supaya cara beragama sama bertuhan itu sudah benar begitu. Melalui saya yang mungkin berani untuk memulai. Karena saya kan juga merendahkan hati saya, Pak. Saya juga kan di sini belajar, bukan mau menantang Bapak. Nah, masalah polemik Yesus ini memang sampai sekarang buktinya bermunculan Pak aliran-aliran baru gitu loh. Artinya kalau kita melihat secara positif berarti orang-orang sekarang itu mulai kritis. Mulai berani memberontak akan kaidah-kaidah yang sudah lama. Dan itu saya menghargai gitu Pak. Jadi saya menghargai perbedaan walaupun di sesama Kristen. Tapi kan saya mau meminta kenapa bisa begitu. Nah, yang menjadi polemik itu kenapa Yesus ini diragukan, dia sebagai Tuhan, memang banyak sekali ayatnya. Nah, salah satunya ini saya taunya nih dari Bang Loding ini ngebuka semua dan itu jadinya saya baca satu-satu. Saya pernah dengar mungkin waktu itu Bang Loding saya kan jadinya sesekali buka YouTube-nya Bang Loding dari posting-posting video live ini sebelumnya ya. Nah, itu kan Yesus berdoa. Iya, berdoa kan di Taman Getsemani kan. Di situ jelas dia mengatakan biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di situ kan kalau bahasa sederhananya itu yang semua orang paham, berarti dia meminta juga kepada Tuhan, gitu ya. Betul. Iya, meminta gitu. Coba Bu Santi sedikit Bu Santi ya. Coba saya kasih analogi sedikit. Kalau di dalam Bible, di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah kacamata. Tiba-tiba datang seorang pastor atau seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah handphone. Apakah ini penjelasan yang sesuai biblika atau tidak? Tidak. Tidak. Coba Ibu Santi bisa baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Lah tolong berikan mereka berdua untuk menjelaskan. Nah, saya mengasih analogi seperti itu. Kisah Para Rasul 4:27. 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Antipas, dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa lain dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang telah engkau urapi. Nah, analoginya begini. Ketika di dalam kitab suci sudah menuliskan bahwa ini kacamata, datanglah seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah handphone, berarti penjelasan yang ngawur. Di dalam Kisah Para Rasul 4:27 sudah jelas tertulis bahwa Yesus adalah hambamu yang kudus yang engkau urapi. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa Yesus adalah seorang hamba yang kudus yang engkau urapi, tiba-tiba datang seorang pastor, seorang pendeta menjelaskan dia menjadi Tuhan. Rancu atau tidak itu?
Dan satu orang pun pendeta ketika menjelaskan Yesus tentang ketuhanannya, saya rasa tidak akan pakai dalil. Kalau tidak percaya kita bisa buktikan malam ini. Karena tidak ada. Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Matius 15:15 Yohanes 15:15 Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12 nomor 9 Yohanes 12 49 sampai 50 Yesus diperintahkan oleh Tuhan. 10 dalil menceritakan Yesus hamba Tuhan, Yesus anak manusia. Tiba-tiba datanglah seorang pendeta menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Ini ibaratnya di dalam Bible sudah tertulis bahwa ini kacamata, tetapi ada seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah handphone. Coba minta penjelasan dari mereka berdua. Jelaskan tentang ketuhanan Yesus. Bisa tidak menjelaskan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa di sorga? Ingat, Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengobati orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Itu semua mujizat dari Bapa. Dalilnya mana? Coba Bu Santi bisa minta tolong baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus orang Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Gitu. Dengarlah hai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Nah, makanya itu sehingga dalam Yohanes 3 nomor 2 apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda jikalau Allah tidak menyertai. Kalau di dalam Islam, jikalau Allah tidak menghendaki. Nah, timbul pertanyaan, bisakah tidak ketika Yesus menghidupkan Lazarus, bisakah tidak ketika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus membangkitkan Lazarus? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Ternyata tidak bisa. Jawabannya ada di mana? Coba Bu Santi baca Yohanes 5:30. Jawabannya ada di situ. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba Bu Santi, berpikir secara logika ya. Tidak mungkin agama mematikan. Iya, sabar. Terakhir. Iya, terakhir. Iya, terakhir Pak. Iya, terakhir ini. Oke. Coba Ibu Santi berpikir secara logika. Jangan sampai agama mematikan akal. Tidak mungkin agama mematikan akal. Ketika Bu Santi baca Yohanes 5:32, Yohanes 5 nomor 30, ada berapa sosok di situ Bu Santi? Dua. Ada dua sosok. Ketika sudah ada dua sosok, mana Tuhan langit? Sabar. Ya, ketika sudah dikatakan di situ ada dua sosok, mana Tuhan langit dan bumi? Jadi di sini Yesus yang diberi kuasa. Apa yang dikatakan sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia. Yesus di sini hanya perantara. Berarti sudah ada juga, berarti yang Tuhan adalah Allah Bapa di surga, sehingga Matius 11:25 Yesus mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di situ ada dua sosok. Karena Dia diberikan, karena Tuhan ini sifatnya memberi bukan menerima. Sementara di ayat situ Yesus menerima. Sifat Tuhan itu maha pemberi, bukan maha penerima. Di situ Yesus menerima. Untuk kita bicara.
Oke, boleh, silakan. Terakhir itu silakan. Ya, untuk ini saya dulu ya, gitu. Wah, saya dulu. sama Bang ini gitu. Saya dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang penafsiran dalam kitab suci. Nah, lalu kemudian kalau kita salah tafsir, berarti sama saja dengan kita membawakan domba-domba itu ke jurang. Itu pertama. Tersesat bilang ya, tersesat. Ya, itu kalau salah tafsir. Yang kedua, tadi Bapak Lodi sudah mengangkat berbagai ayat, berbagai macam bentuk ayat dari beberapa kitab. Apakah memang Bapak sudah tafsirnya itu sudah betul? Ataukah itu cuma perbandingan atau ketika Bapak baca Nats itu yang Bapak meragukan tentang adanya kehadiran Yesus Kristus. Yang berikut, bahwa dalam penafsiran kitab suci itu dibutuhkan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tepat untuk bisa menafsirkan adanya isi dalam kitab suci. Kalau kita orang sekedar baca, lalu kita orang membandingkan, saya rasa secara keliru. Yang berikut, Pak. Ketika Bapak membaca isi dari kitab suci orang Kristen, lalu dibandingkan dengan isi kitab suci Al-Quran, tentunya beda. Tentunya sangat beda, Pak. Sehingga kalau Bapak tafsirlah kitab suci itu berdasarkan Bapak punya pandangan, tidak match dengan pandangan orang Kristen. Mohon maaf ya Pak Lodingnya. Mohon maaf ya. Nah, lalu kemudian. Oke, begini Pak Bernard. Begini izin sedikit Pak Bernard ya, izin sedikit. Harusnya. Saya belum selesai, Pak. Iya. Bukan begini. Jangan Anda mengatakan saya menafsirkan. Saya tidak pernah menafsir dari tadi. Saya hanya membaca yang tertulis. Saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi-ngurangi. Jika kalian mengatakan bahwa itu adalah salah, silakan kalian luruskan. Itu hak kalian. Kami orang Islam tidak ada kapasitas untuk menafsirkan kitab orang karena itu tidak beradab. Saya hanya membaca yang tertulis. Makanya saya memberikan satu analogi. Kalau tertulis di dalam Bible kalian bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, tiba-tiba ada seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan, itu analoginya sebagaimana saya mengatakan ini adalah tertulis di dalam Bible Anda kacamata, tetapi tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah handphone. Itu analogi saya, Pak. Jikalau Anda mengatakan bahwa itu salah, silakan Anda luruskan. Tugas Anda meluruskan. Begitu. Karena saya tidak menafsirkan dari tadi. Disaksikan 13.000 penonton. Silakan. Jadi begini ya Pak Loding, saya mohon maaf untuk saya mundur dari diskusi ini. Karena ketika kita orang cerita dalam diskusi ini tidak ada selesainya. Jangan dulu mundur Bang, sebentar aja Bang. Dengarkan dulu reformasi ya, didengarkan dulu ya. Tolong dibaca tumbang dulu. Satu ganti baru Bang. Kenapa reformasi? Banyak yang antri di bawah. Tumbang satu ganti baru. Banyak yang antri di bawah. Yang penting jangan berkelahi saja. Mohon maaf ya Pak ya, Pak Lodi, mohon maaf. Lukas 2 ayat 11. Maaf untuk semua Pak Ustadz, mohon maaf. Lukas 2 ayat 11. Tolong dulu dibaca dulu. Satu-satu saya nggak dengar. Lukas 2 ayat 11. Iya Pak, kita iringi dulu kepergian Bapak Bernard. Silakan Pak. Mau iringi dengan puji-pujian? Iya, mau kita iringi dengan puji-pujian, silakan. Oke, Lukas 2 nomor 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Gugur satu ya teman-temannya. Sisi satu yang masih bertahan. Silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Buru Hombing dulu membacakannya. Buru Hombing. Oke, silakan Bu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Itu bukan orang Kristen yang mencatat itu, bukan saya yang menuliskan itu, tetapi itu adalah firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada para gembala domba di Bethlehem pada waktu itu. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya di sana tidak boleh kita ganggu gugat bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang artinya malaikat Tuhan berfirman kepada para gembala pada waktu itu ketika pada waktu Yesus lahir di kota Bethlehem. Artinya dia berfirman kepada seorang gembala, ya, yang artinya pada waktu mereka sedang menggembala domba di Bethlehem pada waktu itu, sehingga lewat itu Tuhan berfirman kepada mereka supaya itu merupakan pemberitahuan bahwa kelahiran Kristus Tuhan itu di kota Daud tersebut. Seperti itu, Kak. Yang artinya kami yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Itu aja, Kak. Jangan kita pakai ayat yang lain dulu. Ya, yang tadi boleh juga itu adalah ya tanggapan Nikodemus. Ya, Oke, baik. Saja. Baik, kita pakai ayat itu. Bu Santi ada di depan monitor kah? Ada. Coba Ibu Santi buka di situ apa arti Kristus. Buka dulu. Kita bertahan di Lukas 2 nomor 11 tadi ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Ya, kata Tuhannya lah, kata Tuhannya. Jangan kau ambil dulu kata Kristusnya dulu. Kristus apa arti itu Kristus? kalau dari bahasa Yunaninya yang diurapi. Kristus bahasa Yunani diurapi, bahasa Ibraninya Mesias. Sabar, Pak. Berarti terjemahan yang sebenarnya hari ini, ya, berarti terjemahan yang sebenarnya di situ, Pak. Hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena ingat kisah para rasul 4 nomor 27, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti itu yang lahir itu hamba yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang lahir. Tidak mungkin kalau Tuhan yang lahir, berarti konsekuensi yang Anda terima, Tuhan Anda menjadi baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan, kan tidak mungkin. Tidak mungkin itu, Pak. Sangat tidak logis, Pak. Jangan sampai agama mematikan akal. Bu Santi, tolong Ibu Santi baca Lukas 1:31. Di sini jangan sampai malaikat salah berita. Lukas 1:31 bagaimana bunyinya? Lukas 1:31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan salah ya. Seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Bagaimana di Lukas 1:31 dikatakan di situ seorang anak laki-laki, tetapi di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan. Ini ibaratnya saya mengatakan, Bapak, bulan depan Bapak terima AC sama saya. Tiba-tiba bulan depan yang datang ke rumah kipas angin. Berarti cuma dua. Kalau Bible salah terjemahan, malaikat salah berita. Berarti yang betul di situ, Kristus artinya diurapi. Berarti hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena dia diurapi Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan itu Tuhan lahir, konsekuensi yang kedua Anda terima. Coba Bu Santi baca Lukas 2 nomor 21. 22. Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Konsekuensi yang Anda terima. Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Nomor 21 sampai 22. Berbunyi, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan di Lukas 2 nomor 11, berarti konsekuensi yang Anda terima ada dua Tuhan. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia itu Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Berarti Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Tuhan. Dan yang kedua, konsekuensi Tuhan Anda disunat ke Allah Bapa. Berarti ada dua. Masa Anda guru agama tapi bagaimana? Kayaknya mesti belajar sama saya, Pak. Tenang saja. Per bulan yang penting 1 tahun lah bisa beli Fortuner boleh.
Iya, yang penting bisa belum. Target saya Fortuner. Karena begini Pak, Anda STH, saya PST. PST peneliti sekolah teologi Pak. JMC jangan modal congor. Jadi saya berbicara itu data semua Pak. Begitu. Itu PST peneliti sekolah teologi. Begitu Pak. Itu gelar saya tuh Pak. Sah-sah Itu. saja Bang, Silakan. kalau memang hanya penyelesetan atau penyelesetan ya namanya, artinya membuat bingung. Membuat bingung gitu. Benar. Itu Silakan. judul itu cocok lah untuk abang, cocok. Untuk kami yang artinya ajaran kami, ajaran Kristen ini kami tidak bingung gitu, tidak bingung sama sekali, sedikit pun tidak. Sedikit pun tidak goyah. Oke, yakin akan dah bingung. iman gitu loh. Yakin dah bingung. Kita buktikan. Kalau tidak bingung, boleh Kami kita buktikan? tidak akan bingung. 100%. Oke, baik. 100% Baik, dijamin. untuk Bapak Bahwa coba Bapak ajaran baca kami Yohanes salah. 14 nomor 1. Iya, sabar. Coba Bapak baca Yohanes 14 nomor 1. Kalau Bapak tidak bingung, kita buktikan. Yohanes 14 nomor 1. Di situ perikopnya rumah Bapak. Coba Anda baca. Anda sebagai guru baca, agama, Kak. coba Anda baca. Buru Hombeng. Kita Oke. buat dulu Buru Hombeng juru apa namanya? Juru baca lah. Juru baca. Juru iya, baca boleh, Tuhan Coba. gitu. Yohanes 14 nomor 1. Coba dibaca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Pak? Itu ikuti aja Bang, ikuti aja. Kan percaya kepada aku. Ya, ada berapa? 2. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada Kita 2. percayai, 2 ya? Artinya Yesus tadi. Oke, baik. Ada 2. Iya, sabar, ada 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Wah, kembali kita kaji yang artinya pencipta ya. Yang mana Tuhan langit dan bumi, Pak? Kalau ada 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Coba, kalau Anda tidak bingung, jelaskan sama saya. Di situ ada 2 yang harus kita percaya. Karena ada kata juga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada 2 yang harus kita percaya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Makanya Per? Bang yang ketiga tadi yang artinya Tritunggal itu berguna sama kami. Artinya percaya kepada Bapa. Saya tanya Anak, kepada dan Anda, di situ kan Anda sendiri yang bilang ada 2. Saya tanya, yang mana Tuhan langit dan bumi? Kalau tidak tahu, saya kasih tahu. Nggak usah dikasih tahu Bang, kami sudah tahu ya artinya Allah Bapa itu Ya sebagai sudah. pencipta langit dan bumi. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu adalah sebagai penolong dan penghibur bagi kami. Mana datanya? Seperti itu Bang. Datanya mana? Data. Saya minta data. Data mana data? Data nggak usah saya kasih tunjuk kepada Abang karena Bang mau nantinya salah yang artinya Abang salah fungsikan gitu seperti itu Oke, Bang. Anda dengar baik-baik. Ya, Anda ada dengar apa? baik-baik, Pak. Anda iya, sabar. Jaga, Anda Bang, dengar jaga. baik-baik. Iya, oke, Anda dengar baik-baik. Gantian dulu kita ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kita tanya kepada Yesus langsung. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, terus percaya juga kepadaku, berarti percaya kepada Yesus. Tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Yesus mengatakan, baca Yohanes 11:42. Apa bunyinya? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ada 2 yang kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya dua-dua ini, maka kita berhak mendapatkan hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Clear? Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Yeshua Hamasya Rasul Allah. Selesai perkara, Pak. Itu data. Kalau Anda bantah, berarti salah. Kita kasih Matius tolak, kasih Lukas tolak, kasih Yohanes tolak, kasih Tikus mabok. Marilah, soal Bismillahirrahmanirrahim meeting tapi dulu tapi kudu gilanakin kepe bagi nakin. Nah kan, itu ada juga bagi kami Bang, artinya seperti ini.
bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim, micing tapi julu tapi kudo dilanakin kupaya bagi nakin. Nah kan? Itulah bang, sama kayak abang itu, artinya asal ucap gitu. Iya silakan, kalau begitu Anda yang jelaskan. Anda tidak bisa menjelaskan, tetapi ketika Artinya seperti ini bang, jangan ada orang menjelaskan, masa saya sebagai Islam berbicara kebenaran Anda tidak mau menerima walaupun saya itu adalah Islam. menyelintir gitu. Silakan Bu Santi, menyelintir masuklah. Ayat per Sedikit. ayat atau pas apa yang dituntut abang Katolik tadi, artinya Bang Loding sedikit ada abang telepon. bawa itu kerana penafsiran yang salah seperti itu bang. Itu dia. Silakan Anda menjelaskan kalau Anda bilang itu salah, biar Ibu Santi mendapat wawasan dari Anda sebagai guru agama di bagian Protestan. Anda kan Begini, sebagai Bang. guru, silakan Anda menjelaskan biar Ibu Santi mendapatkan. Masih 52 apanya itu Silakan. mawarnya ditolong dari bawah dulu di yang artinya udah panjang Kok? lebar untuk orang. Kenapa udah sampai kenapa fokus di 25M, koin lagi? ya. Aduh, bagaimana ini pendeta perpuluhan lagi? Kok fokusnya ke koin, Pak? Coba Anda jelaskan Tapi Yohanes butuh- 14:1 itu, butuh paket perikopnya juga, rumah Bang, butuh Bapak. paket data gitu seperti itu bang. Nah kan, bagaimana nih Bu Santi? Masih pendeta kok, Karena guru peralatan agama kok semua ini, begini ya? peralatan semua. Makanya saya bilang itu bisa dilihat dari perbuatan kita. Harusnya seorang guru agama nggak Betul, boleh Bu ngomong Santi. masalah monetisasi di sini, Pak. Itu yang sulit, Pak. Dan saya jadi malu, Bapak harus kenapa bawa-bawa angka. Kita di sini kan berarti nggak tulus gitu untuk bersuara. Gitu, Pak. Ya saya Bukan saya tadi kan mau bukan tulus bertanya. kalau memang yang artinya jadi iman kita membuat kita yang menjadi goyah apabila teman kita mengajar kita yang artinya membuat iman kita jadi goyah, ini saya ndak terima juga seperti itu Kak. Yang artinya salah tafsir Om katanya itu saya nggak mau juga artinya ikut bersama dia di dalam pendapat dia, ndak mau saya. Karena bagi kita udah ada tolak ukurnya yang artinya ini benar atau salah gitu. Artinya bisikan roh Allah itu, roh kudus itu, yang benar itu udah ada sama kita Kak. Saya yakin dan percaya bahwa roh Tuhan itu, roh kudus itu tetap yang artinya mengajari kita ya, bahwa pernyataan abang ini, pendapat abang ini kebanyakan salah. Kebanyakan salah total. Artinya salah Seharusnya tafsir. ketika Loh, Anda kalau mengatakan Mas Ian, salah, kalau Anda Mas luruskan. Ian, Masuk Mas Ustaz. Ian. Betul. Seharusnya kan ketika Pak Reformasi bilang penjelasan abang ini Bang Loding salah, harusnya dijelaskan, bukan malah yeping. Ini penjelasannya abang ini salah, bukannya dijelaskan malah yeping. Nah seharusnya Bapak Reformasi ketika mengetahui apa yang dibawakan oleh Bang Loding salah, dijelaskan. Sebagaimana ketika teman Kristen membawakan syubhat, kita jelaskan gini loh kebenarannya, bukan malah kemudian ini poin saya masih segini, itu udah poinnya banyak Pak, 248. Silakan untuk dijelaskan. 248 Monggo. tambah lagi nggak apa-apa jadi 500 nggak apa-apa ya kan. Biar cukup paket datanya. Inilah Bu Santi kan, inilah terkadang yang bikin kita kan begitu Bu Santi. Sebenarnya Bu Santi, di sini Tuhan mau memperlihatkan sendiri kepada Bu Santi kan, kenapa sampai sehingga terjadi perselisihan. Karena mereka bukan menjelaskan. Ketika ada orang yang sudah mentok dalam perdiskusian, kalau yang cuma dua, kalau mereka tidak ada rasa malu, mereka turun sendiri. Kalau mereka ada rasa malu, berarti mereka mau menghujat agar kita turunkan. Itu penyelamatan pertama bagi mereka itu. Begitu. Apalagi sudah diberikan gelar seorang guru agama, seorang pastor, kan? Karena kenapa? Karena kami orang Islam Bu Santi, kami orang Islam itu kami dilatih dengan Al-Quran kami itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Seandainya jadi kami orang Islam ketika berdiskusi Bu Santi itu tidak secara otomatis kami mewakili seluruh orang Islam yang ada di dunia sini. Jadi ketika saya berbicara ngawur, saya merangkai kata, yang marah bukan orang Kristen, orang Islam sendiri yang akan marah sama saya. Kenapa kamu menyampaikan agama dengan kebohongan? Kenapa kamu menyampaikan dengan karangan, dengan asumsimu sendiri? Jadi tidak bisa. Makanya sangat disayangkan ketika ada seorang Muslim yang belum menguasai
cara berdiskusi agama dia sudah naik ke komal dan di framing oleh oten-oten di atas itu, kami yang nonton sakit hati. Karena Islam ini bagaikan satu tubuh. Begitu, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu kalian harus berjamaah. Innawal mu'minuna ikhwah, kalian sesama muslim adalah saudara. Jadi ketika ada satu yang sakit, seluruhnya merasa sakit. Nah, kalau di dalam kekristenan saya tidak tahu lah. Nanti kalau saya mau bilang, nanti bilang, oh kalian Islam kan begini-begini. Lihatlah buktinya sendiri. Karena kami orang Islam itu tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Anjay. Lanjut. Silakan Pak Ini Pendeta. masuk yang mana ya Bang Lodi? Asyhadu. Saya sedikit masuk Bang Lodi. Kasihlah berkat-berkat sama Pak Guru di atas, kalian ini ya. di bawah. Masuk Ustaz. Oh ya, saya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, saya dulu ya. Ustaz masuk. Oke. Jadi gini Mbak Santi sama Pak Reformasi ya. Saya justru melihat bahwasanya apa yang disampaikan sama Bang Loding itu, ketika kita mau melihat, membandingkan, kan di dalam agama Islam itu ada istilahnya muqabalah. Muqabalah itu perbandingan agama, satu agama dengan agama yang lain. Mana hal yang sama, mana hal yang berbeda. Justru saya melihat Mbak Santi sama Pak Reformasi, kalau kita kembali kepada Biblika, kita akan melihat banyak persamaan di dalam Islam dengan Kristen. Kalau kita kembali kepada Biblika, kita lihat misal tadi yang dikutip oleh oleh Bang Loding di dalam Yohanes 5 ayat 30, kata Bang Loding di sini disebutkan gimana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di Al-Quran ada apa enggak? Di Al-Quran disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahwa Nabi Muhammad tidaklah beliau menyampaikan suatu hal apapun kecuali itu merupakan wahyu daripada Allah. Makanya ketika kemudian misalnya teman-teman Kristen bilang, bisa enggak ketika Yesus dianggap sebagai Tuhan? Bisa enggak kemudian Yesus melakukan sesuatu tanpa kehendak Bapa? Jawabannya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Sama halnya juga Nabi Muhammad. Bisa enggak Nabi Muhammad melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah? Enggak bisa. Karena Allah sendiri menyatakan dalam An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Nah, kemudian juga Mbak Santi sama Pak Reformasi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Di situ di perikopnya ya. Kita kan biasa gini, kalau kita diskusi sama teman-teman Kristen kan ya. Lihat dulu, perikopnya dilihat dulu. Kita harus baca satu perikop. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ di 15-nya, di situ perikopnya gini. Yesus hamba Tuhan. Kemudian di ayat 16-nya dikatakan gini. Di 18-nya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Artinya apa? Artinya bahwasannya Yesus sendiri itu merupakan hamba daripada Allah. Dia bukanlah Tuhan sebagaimana yang kemudian diyakini oleh teman-teman Kristen. Maka dari itu kalau kita melihat di dalam surat Al-A'raf, ini kunci paling penting di dalam agama Islam. Di dalam Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala darran." Saya tidak bisa melakukan suatu manfaat, tidak bisa melakukan suatu mudarat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Sama kayak Yesus, aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kehendak Bapa. Jadi makanya saya katakan, ketika kita kembali kepada Biblika, ketika teman-teman Kristen kembali kepada Biblika, kita akan melihat lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Makanya dari situ kemudian saya melihat ini teman-teman yang kemudian sekarang mulai sadar kembali kepada Biblika, mereka akan lebih menemukan persamaan dengan umat Islam daripada dengan teman-teman yang satu keyakinan sendiri, hanya berbeda denom. Saya kira begitu Bang Lodi sama Mbak Santi. Iya, luar biasa. Silakan Bu Santi. Kasih tanggapan sendiri. Biarkan beliau masih tunggu sampai 500 baru mau beli handset. Ya, makasih.
Iya, iya seperti kata Ustaz Gofur. Silakan Bu Santi. Ya, ya memang penjelasan itu akan menjadi sama ketika memang posisi Yesus itu hampir sama seperti Nabi Muhammad kan, utusannya. Nah, ya saya setuju. Tapi di sini saya sebenarnya apa saya panggil Pak Guru, Pak Guru. Sebenarnya saya itu ingin minta bantuan gitu, minta bantuan karena kan kita seiman. Saya justru tadi mau masuk itu karena saya berharap ada jawaban yang bisa buat saya yakin dari tadi kan karena disebut dua pendeta. Jadi saya sangat tertarik tadi. Saya butuh jawaban. Jadi saya bukan di sini untuk mau menyangkal kalian, tapi tadi saya kurang puas, Bapak Guru, karena tadi Bapak kan bilang saya nggak perlu kasih data-data lagi kalau tidak percaya gitu. Sementara saya pribadi butuh, dan itu saya butuh dari Bapak yang seiman dengan saya. Kalau tadi dari Bang Loding mungkin kan akan kontradiktif untuk melawan kita. Tapi ya maaf ya Pak, saya jadinya agak kecewa sama Bapak. Yang ada terakhir malah minta koin. Itu memalukan sih Pak. Kalau bisa umat Kristen lain jangan pernah bicara gitu saat live. Ya, nggak boleh Pak, nggak boleh. Itu sangat tabu, sangat sensitif, dan itu menunjukkan siapa kita. Maaf kalau saya harus mengatakan ini, karena saya malu sebagai umat Kristen. Bapak juga umat Kristen, mungkin orang Batak juga kali ya Pak ya? Ya orang Batak kan Pak, jadi saya bukan mempermalukan, karena kalau kita nggak sampaikan nanti diulang, dan itu membuat Mute kita dibuka Pak. gitu Pak. Lanjut, Jadi Bu, saya lanjut. yang butuh, jadi yang saya butuh itu Pak, kasih saya data lebih yang dikasih lebih dari Bang Loding gitu. Kalau tadi Bang Loding kasih 5, mohon Bapak kasih lebih, karena kita pasti yang lebih menguasai kitab suci kita kan Pak gitu. Nah gitu loh Pak, mungkin itu yang saya butuh, kasih data, karena di sini kita memang untuk berargumen gitu. Kalau Bapak bilang kalau nggak percaya ngapain saya kasih data, kayaknya itu kita nggak perlu ada di sini gitu. Saya butuh Pak, saya butuh. Begitu Bapak Guru. Oh. Bang Loding apa? 1 tambah 1 berapa katanya? Dijawab dia memang dibuat jadi 3 gitu. Kalau Bang Loding dibuat jadi 3. 1 tambah 1 sama dengan 3 katanya, dipertanggungjawabkan 3 itu walaupun tetap Nyambungnya di salah. mana ini Pak Pendeta ini? Kalau sebenarnya dia adalah 1 tambah 1 2 gitu. Itu aslinya ilmu matematikanya. Tapi kalau buat Bang Loding 1 tambah 1 bagi orang Kristen itu ya 3 lah, 3 katanya kan gitu. Tetap yang artinya disalahkan orang Kristen itu kan. Oke gitu. Bapak. Padahal Oke Bapak. itu pernyataan Bapak Bang merujuk ke Loding. situ. Baik Bapak. Yuk. Oke, sabar Bapak ya. Sabar Bapak. Ketika Yohanes dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, pertanyaan saya sama Bapak, Tuhan Anda yang mana? A. Yesus yang dibaptis Yohanes, B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, C. Suara dari langit, atau D. Tiga-tiganya? Yang mana Dulangi, Tuhan Bang. Anda? Dulangi Bang, dulangi. Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, pertanyaan saya sama Anda, Bapak Reformasi, Tuhan Anda yang mana? A. Yesus yang dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, C. Suara dari langit, atau D. Tiga-tiganya? Kembali tiga-tiganya kita akui itu Bang Nah, itu kan Loding. berarti Tuhan Anda 3. Anda sendiri yang bilang 3. Kembali yang tadi Anda Bang, sendiri yang bilang artinya, 3. kalau orang Kristen juga dibaptis juga harus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harus itu ketiga-tiganya itu diucapkan itu. Satu pun tidak boleh tinggal itu. Kalau mereka menerima baptisan ya, baptisan kudus, harus diucapkan oleh pendeta itu Bang, yang artinya namanya contoh si Simon.
Simon, saya baptis kau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus katanya. Itu harus ketiga-tiganya bang. Nggak boleh dua aja bang disebutkan itu. Harus ketiga-tiganya disebutkan itu baru sempurna seperti itu. Itu bang. Itulah kudusnya nama itu kan. Yang artinya pertanyaan abang tadi apakah pilihan berganda atau yang mana abang pilih opsinya? Apakah A, B, C? Ya ketiga-tiganya bang harus bang. Ketiga-tiganya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Iya. Benar. Oke. Oke. Coba di dalam coba Bu Santi boleh minta tolong bisa baca Matius 3:16. Coba kita baca. Di situ kita pakai akal sehat karena Yesus mengatakan dalam Markus 12 nomor 30, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Coba kita pakai akal di Matius 3:16. Coba Bu Santi baca. Sebentar ya, lagi loading. Lagi loading ya, sesuai nama. Oke, sudah. Mulai loading ini. Loading, akhirnya logging kan? Kita tahu. Sudah muncul. Matius 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus baca terus sampai 17. Oh, sampai 17. Sebentar. Iya. Yang 17-nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Ada berapa keberadaan situ Bu Santi kalau menurut akal sehat? Ya 2. Bukan 2, 3. Roh Allah yang menyerupai burung merpati, suara dari langit, dan Yesus yang dibaptis di Sungai Jordan. Ada 3 di situ Bu. Oh, dari Coba Ibu 2 ayat perhatikan itu. baik-baik. Iya, Dari 2 ayat itu ada 3 kan? Iya, ada 3. Nah, ada 3. Kita mau terima atau tidak terima di situ ada 3 menurut akal sehat. Yang satu hanya terdengar suara dari langit yaitu Allah Bapa, yang satu Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, yang satu manusia yang sedang dibaptis. Pertanyaannya yang mana Tuhan? Kalau bilang 3-3 Tuhan dalam satu hakikat, itu 3 hakikat loh. Hakikat manusia adalah daging, hakikat burung, hakikat Roh Kudus sudah berubah menjadi burung, binatang, kan? Dan suara dari langit, hakikat Bapa tidak terlihat. Di situ ada 2 hakikat. Di situ ada 2 hakikat. Coba, kalau Anda mengatakan bahwa 3 di dalam 1, kalau 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan. Sementara pengajaran Yesus satu-satunya, satu kesatuan dan satu-satunya itu berbeda. Begitu. Bapa, Firman, Roh Kudus. Yohanes 1 nomor 1 Roh Kudus ketinggalan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Di mana Roh Kudus? Coba. Tidak ada Roh Kudus di situ. Begitu. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, hakikatnya tidak terlihat, dan yang menerima adalah Yesus yang hakikatnya sudah menjadi manusia. Berarti ada 2 keberadaan. Yang Tuhan yang mana? Pasti dibilang 2-2. Berarti Tuhan kamu 2. Pasti dibilang 1. Coba. Bagaimana Anda mau lolos dari situ? Begitu. Kita orang Islam baca yang tertulis saja. Kita tidak boleh menafsirkan kitab orang. Tidak boleh. Coba buat Bapak reformasi. Coba saya mau tanya apa kepahaman Anda di dalam Bible. Coba Anda bacakan saya 1 Timotius 6 nomor 16, Pak. Bagaimana penjelasan Anda di situ? 1 Timotius 6 nomor 16. Timotius 6 nomor 16. ayat 16, bukan nomor bang, ayat bang. Kau pun perlu Iya, oke, ayat 16. Iya, ayat 16.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa itu? Ayat itu. Ayat ini merupakan pujian atau doksologi yang menekankan sifat-sifat keagungan Allah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ayat itu merujuk kepada siapa? Sosok siapa yang diceritakan dalam ayat itu? Sosok kepada Allah gitu. Allah Bapa. Berarti Allah Bapa tidak terlihat, tidak terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat dan tidak terhampiri? Bagaimana caranya? Coba. Ini jangan salah Bang ya, dalam kitab Timotius ini jangan abang salah, yang artinya ini merupakan doksologi atau puji-pujian ya. Apa Puji-pujian. lagi doksologi itu, Pak? Wah, nggak nyampe abang ke sana ya, ilmu teologi abang nggak nyampe. Bukan ke nggak sana. nyampe, pakai bahasa-bahasa sehari-hari saya, doksologi lah. Pakai bahasa sehari-hari saja, Pak, coba. Doksologi itu Bang adalah puji-pujian bagi orang Kristen. Doksologi. Iya, iya terserah kalian puji, tapi sosok itu sosok siapa? Sosok Allah Bapa. Iyalah abang yang bilang gitu, abang kebanyakan udah salah menurut iman orang Kristen Bukan, Pak, tadi. yang saya tanyakan, kalau ayat itu merujuk kepada Allah Bapa yang di sorga, berarti Allah Bapa tidak terlihat, tidak terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu yang tidak terlihat, tidak terhampiri? Bagaimana caranya? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan dirinya? Dan mana dalilnya? Bagaimana cara kita mengenal? Contoh di dalam Islam. Contoh di dalam Islam ya. Tuhan orang Islam siapa? Allah. Dalilnya mana? Atau apa? Quran surah Toha ayat 14. Toha ya Ustadz ya. Innani anallah ya. Toha ayat 14. Nah, aku ini adalah Allah. Oh, berarti Tuhannya orang Islam adalah Allah. Iya, Allah itu nama apa gelar? Allah itu nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimanakah bentuk Allah itu? Dijelaskan dalam Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Timbul lagi pertanyaan, kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat dia? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Terus bertanya lagi, kalau dia tidak dapat dilihat oleh jangkauan mata, bagaimana dia membuktikan kalau dia ada? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran, Fusilat ayat 53, bahwa Allah akan menampakkan keberadaannya dari ciptaannya. Terus timbul lagi pertanyaan, apakah ada ciptaan Allah yang tidak bisa ditolak manusia? Ada. Dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Manusia siapa mau tolak itu? Itu sudah jelas, dalil semua itu. Ketika kalian bertanya tentang Islam kepada kami memberikan dalil. Kalian mau percaya atau tidak itu urusan kalian, yang penting ada dalilnya. Tetapi permasalahannya ini ketika kami bertanya tentang Kristen, kalian tidak memberikan dalil. Kalian memberikan pemahaman kalian sendiri. Kami tuntut dalil baru Anda mengatakan, buat apa saya kasih dalil? Begini Pak, yang menonton di bawah itu bukanlah semua Muslim. Pasti ada orang Kristen yang awam, yang mungkin mereka yang sepahaman dengan Bu Santi, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk naik ke Komal. Tetapi dengan izin Tuhan, maka Bu Santi digerakkan hatinya untuk naik di atas Komal, supaya bertanya kepada Anda sebagai guru agama dalam kekristenan. Agar Anda memberikan dalil-dalil itu, supaya mereka bisa mendapat pencerahan. Ternyata di sini Anda pun yang dapat pencerahan dari saya. Jadi besok-besok sekolah Anda itu saya kontrak lah. Nanti kita bagi dua. Minimal saya target Fortuner, Pak. Per bulan berapa Pak gaji di situ, Pak? Per bulan berapa gaji di situ, Pak? Hah? Per bulan berapa, Pak? Oh, ini itu enggak harus diapain itu Bang. Itu rahasia itu. Oh, iya di jalur belakang saja, Pak. Nanti saya minta nomor WA, Pak. Golongan aja. Golongan Bapak A. Oke, gitu. oke. Bapak A Bang. Kita jalur langit saya, Pak. Iya. Iya.
Oh. Silakan Bu Santi, sampaikanlah Bu Santi. Saya mute dulu dari tadi saya banyak bicara soalnya. Mau ngopi dulu, lanjut. Silakan Ustaz. Sama Bapak. Iya, Bapak Guru, sebenarnya tadi Bapak itu sudah aman. Tadi saya sudah senang tadi Bapak kasih ayat Lukas 2 ayat 11. Cuman karena mungkin Bang Loding langsung banyak kasih ayat lagi, mungkin di situ Bapak tadi langsung mungkin goyang. Padahal sebenarnya saya menunggu itu gitu, menunggu. Untuk Itu kan sudah. Tuhan Kak Borohombing, satu aja cukup. Pegang satu itu aja menjadi kunci bagi kakak, berarti sukses kakak gitu. Yang artinya jangan karena banyaknya, yang artinya banyak yang diucapkan oleh Bang Loding, jadi kakak kembali goyah, itu salah kak ya. Jangan seperti itu ya, maksud tentang siapakah Yesus itu kan gitu. Lukas 2 ayat 11. Itu paham loh. Ya, kita kan sedang berargumen, Pak. Kalau udah selesai, berarti nanti udah selesai ininya, live-nya. Kan artinya kan Bang Loding kan dia memberikan data lain, ayat lain untuk menyangkal itu gitu. Nah, harusnya tadi saya berharap Bapak bisa memberikan referensi yang lain gitu untuk menguatkan tadi yang Lukas 2 ayat 11 begitu, Pak. Gitu, bisa nggak? Karena saya ya ingin jawaban yang lebih gitu. Masih penasaran gitu. Iya, karena tadi kan ada perlawanan yang dikasihkan banyak ayat, itu sampai saya catat loh, untuk melawan tadi yang Lukas 2:11, dari mulai apa tadi, Yohanes 20:17, KPR 2 ayat 22, Yohanes 3:30, Yohanes 14:1 gitu kan. Nah, itu kan jadinya kontradiktif lagi sama Lukas 2 ayat 11 gitu. Jadi dia banyak yang berlawanan gitu, Pak. Nah, ini yang dipakai Bang Loding untuk menyangkal ketuhanan Yesus tadi gitu. Nah, harusnya tadi Bapak kasih data yang baru gitu. Jadi saya juga bisa dukung. Oh ya. Iya.